وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران di 37 Al Imran ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا
وسيدا وحثورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah para sepuh yang sama hadir, yang ulun hormati, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur hari ini Allah masih berikan kita kesempatan guna istiqomah melakukan perbuatan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Dan sungkan kajian sebagaimana biasa setiap hari Sabtu kita mengadakan ta'lim, mengkaji, menggali, bahkan memahami dengan apa yang kita baca. Mudah-mudahan dengan adanya kita istiqomah melakukan ibadah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan barokah, Allah turunkan hikmah, Allah turunkan ilmu, Allah turunkan kekuatan bagi kita agar selalu apa yang dilakukan oleh kita, baik ibadah yang mahdhah maupun ghair mahdhah, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari sini kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan dan diluncurkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih mengenai tentang keluarga Imran ya. Dalam ayat yang kemarin kita bahas sedikit biar nyambung, bahwa istrinya Imran ini namanya siapa? Masih ingat Kak? Hah? Baru sepekan? Belum sebulan? Istrinya Imran ini namanya Hanah binti Fakud. Hanah binti Fakud dinikah oleh Imran. Hanah binti Fakud ini punya adik namanya Isya, lalu nanti ditikah oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Hanah binti Fakud ini kan udah lama nih meninggal, merindukan seorang anak. Sudah tua, barulah Allah kasih. Allah gembirakan dia dengan hamilan. Nah, ketika hamil dia bernazar, nanti kalau bayi ini yang ada di dalam kandungan ini adalah seorang anak, maka aku akan baktikan anak ini untuk membaktikan diri di Baitul Maqdis. Yang diinginkan oleh dia pada waktu itu adalah Ar-Roron, anaknya soleh. Kalau soleh itu kan laki berarti ya. Ternyata falamma wada'atha, setelah melahirkan, yang lahir bini. Lalu dia katain, ya Rabb, inni wada'tuha unsa, aku ini melahirkan perempuan ya Rabb. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan itu. Karena menurut versinya beliau bahwasanya laki itu lebih menguntungkan. Walaisa dzakaru kal unsa.
laki itu kan beda dengan perempuan, ya Allah. Pengennya laki ini gimana ini, tapi sudah kadung nadar. Ya wes, akhirnya dikasih nama lah bayi itu dengan sebutan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Kasih nama itu duluan. Maka Nabi kita juga sama menganjurkan kepada kita kan. Kullu gulamin rahinun. Setiap bayi itu rahinun, itu tergadaikan bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Maka yudbahu anhu yaumas sabi'ah. Sembelihlah untuk bayi itu di hari yang ketujuh, sembelih akikah. Lalu wa yuzamma, kasih nama. Yang ketiganya wa yahluqu ra'suh, kepalanya diwotakin, cukur. Kewajiban pertama adalah kasih nama, kasih akikah, lalu cukur. Mesti Pak Ustaz diusyukur. Dari sunnah aja. Oh, ini sayang Ustaz nih, lebatnya. Iya, biasa memang begitu. Tapi rambut bawaan ini nggak bagus. Rambut bawaan itu biasanya lama-kelamaan pirang dia. Ya. Jadi warnanya agak-agak kebelanda-belandaan gitu. Jadi dibuang saja karena ada bekas darah-darah waktu lahir. Dibuang saja. Bahkan ada yang ulama-ulama dulu tuh udah sampai digundulnya itu 40 kali tuh. 40 kali digundul tuh. Apa kaifiatnya 40 kali itu? Itu ada kaifiatnya, itu agak-agak cerdas sudah. Anaknya nanti cerdas. Tapi susah ya. 2 kali 3 kali aja sayang ya. Apalagi sudah lebat lagi, duh sayangnya. Nah, kalau bisa ya 7 hari akikah. Tidak bisa, belum ada rezeki, ya paling tidak sebelum 40. Enggak juga 40 hari enggak punya rezeki, sebelum setahun. Belum juga nanti punya rezeki, ya sebelum balik lah. Kalau memang sudah lepas dari sudah balik, maka terlepaslah kesunahan kita. Jadi nanti kalau sudah balik ya berarti harus akikah sendiri aja. Kesunahan kitanya sebagai orang tua gitu. Makanya sebelum lepas balik ya usahakanlah itu. Motor aja bisa dikredit kan? Nah, kambing juga kredit aja sekalian. Demi anak kan kredit gitu. Kredit apa? Akikah. Kalau memang ada, tapi kalau memang nggak ada nggak masalah. Cuman tergadaikan tuh anak. Saya belum akikah juga nih sampai hari ini sudah punya anak cucu nih gimana? Ya udah akikah saya sendiri. Tapi jangan minta dicukur rambut. Betul, akikah aja. Akikah sendiri. Nggak masalah. Lalu wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ibu Maryam ini minta perlindungan untuk Siti Maryam, wa dzurriyyataha, dan dzurriyyahnya. Bukan hanya Maryamnya, tapi dzurriyyahnya pun juga minta diperlindungi oleh Allah minasy syaithanir rajim, dari golongan syaitan. Kenapa? Sebab ibunya Maryam tahu bahwa setiap bayi ini selalu ada gangguan dari setan itu. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi juga kan, kullu bani Adam masahu syaitan. Setiap bani Adam itu yamassuhu syaitan. Itu selalu dipegang oleh syaitan. Yauma waladathu ummuh, ketika ibunya melahirkan dia. Ketika ibu kita itu melahirkan, maka kita ini dipegang sama setan itu. Tapi menyebutkan Nabi illa Maryam wa banaha, kecuali Siti Maryam dengan anaknya Nabi Isa berarti kan. Kalau Siti Maryam dengan Nabi Isa ini nggak bisa dipegang dia. Kalau kita ya tentu kita nih bukan pegang lagi bang, dirames kayaknya itu. Nangisnya juga
Kita ini kadang-kadang teriak-teriak tuh. Kenapa dia itu megang seperti itu? Karena setan itu mau menerapkan pengaruhnya tuh. Sejak kecil diterapin pengaruhnya kita. Makanya tidak heran ketika gede dikit ketakutan. Takut setan gitu kan. Anak kecil aja takut setan sekarang. Padahal mana tahu dia belum pernah ketemu, tapi kenapa dia tahu setan? Karena sudah kecil begitu datang dicucuknya sama setan. Tahu anak itu. Kita aja yang nggak tahu kan. Nah, kalau misalkan kita berkata kan para nabi itu maksum. Para nabi kan dijaga dari jalan-jalan syaitaniah. Gak mungkin para syaitan itu bisa mencucuk nabi. Nah, kalau misalkan yang lain, sementara yang disebutkan Nabi Isa saja kan? Kalau yang lain bagaimana? Berarti bisa saja. Loh, bukankah maksum mereka itu? Kemaksuman mereka itu dari bisikan syaitan. Dari bisikan syaitan, atau yang membuat syaitan itu terlunta-lunta untuk dia, jadi hukum syariat tidak bisa dilaksanakan karena bisikan-bisikan syaitan. Nah, itu para nabi tidak bakal bisa kalau macam begitu. Adapun nabi ini daripada yang lain gak masalah. Misalkan dari sentuhan jasadiahnya oleh setan, itu kena nabi. Dari sentuhan-sentuhan itu kena. Tapi kalau dari bisikan, agar nabi ini berbisik sesuatu menjadikan nabi jadi beda, atau bisa jadi nabi ini dikorek-korek oleh setan itu sehingga hukum syariat jadi terlunta-lunta. Nah, itu nggak bisa. Tapi kalau disentuh, dapat, nyampe setan ke situ. Jadi tidak mengherankan kalau baginda Rasul menyebutkan bahwa setiap bayi itu disentuh, dicucuk oleh setan, kecuali Nabi Isa dengan anak, Siti Maryam dengan anaknya. Berarti kalau yang lain dapat, dicucuknya juga gitu. Cuman karena kepangkatan kenabian, jadi akhirnya mereka setannya yang kalah. Tapi kalau awalnya kena. Lalu kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasan. Karena ini ibunya Maryam ini sudah nazar, maka otomatis nazar itu mesti dilaksanakan walaupun sifatnya bukan lagi. Nazar ini ya tetap aja harus dilaksanakan. Macam kita misalkan mau nazar dengan binatang kurban perempuannya, paling afdol kan dengan lakinya tuh. Tapi kalau misalkan nazarnya dengan itu, ya udah, laksanain aja dengan itu, walaupun itu adalah perempuannya. Karena nazar ini nggak bisa diinikan lagi. Atau nazar kita mau berkurban dengan sapi yang kuru, sapi yang picak misalkan. Sapi yang pincang. Sementara dalam aturan kurban harusnya yang bagus-bagus kan? Jangan yang picak, jangan yang pincang, jangan yang kuru, yang bagus pokoknya gitu. Tapi kalau sudah nazar itu ya udah, kalau memang nazarnya dengan itu aja udah. Pasti laksanakan dengan itu. Ada juga begitu. Nazarnya pengennya laki untuk diabdikan ke Baitul Maqdis, tapi karena ternyata Allah kasih yang lain, maka otomatis nazarlah dengan perempuan itu. Fataqabbalaha rabbuha. Allah terima nazarnya ibunya Maryam itu. Terima Maryamnya maksudnya itu dari ibunya. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang bagus. Terima. Dibawa oleh ibunya nih. Hanah binti Faqud bawa nih Maryam nih. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Ketika itu berkumpul para pendeta. Anak salah ini kan? Lalu kata ibunya, wahai tuan, ini terimalah nazar aku. Bahwasanya aku selama ini sudah bernazar
ketika anak ini lahir, nanti akan aku nadarkan untuk mengabdi Baitul Maqdis ini. Sementara semua anak laki-laki nih. Yang dinadarkan perempuan, ya udah, akhirnya fataqabbalaha rabbuha. Allah terima itu, maksudnya itu Allah terima kau nadarnya melalui para pendeta tadi. Rebutan nih. Semua pendeta pengen mengambil ini nadarnya ibunya Maryam. Kenapa? Sebab ibunya Maryam ini kan suaminya Imran. Imran ini adalah salah satu pemimpin dari mereka. Maka otomatis anaknya ini ketika disodorkan ke mereka rebutan. Bahkan ketika itu Nabi Zakaria pernah menyebutkan, ini saya yang harus berhak. Karena ibunya anak ini adalah istri saya. Kata Nabi Zakaria. Tapi yang lain protes. Kata yang lain, tidak bisa kalau begitu. Tetap pokoknya harus kita indikan lagi. Siapa yang berhak? Oke, kalau begitu kita undi saja. Akhirnya diundilah. Diundinya pakai apa? Ada yang menyebutkan melemparkan anak panah ke sungai yang ada di negeri Yordan pada waktu itu. Bahkan sungainya itu masih ada sampai sekarang. Siapa yang anak panahnya itu tenggelam, berarti dia tidak berhak. Tapi kalau anak panahnya muncul, tidak terbawa arus, maka berarti dialah yang berhak untuk mengambil ini anak. Ada yang menyebutkan pendeta pada waktu itu yang kumpul itu 29 orang. Akhirnya sepakat semuaan berangkat ke sungai, melemparkan anak panah masing-masing. Ternyata yang dari 29 itu, yang muncul itu cuman panahnya, anak panahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau yang lain nyelup ke air, lut, hanyut, gak kelihatan lagi sudah. Lemparkan, lut, ke dalam, hanyut sudah. Tapi yang Nabi Zakaria ini, set, muncul dia, berdiam aja. Ini mujizat Nabi kan? Mujizat Nabi nih. Berdiam aja, nggak ke bawah air. Kan harusnya kalau anak panah, seberat-beratnya anak panah ya pasti terbawa arus kan. Ini enggak. Berdiam aja dia. Karena beberapa kali yang dilontarkan anak panah oleh Nabi Zakaria itu hasilnya tetap sama, maka akhirnya semua orang mengakui Nabi Zakaria lah yang berhak untuk mengambil bahkan mendidik itu Maryam. Akhirnya diambillah oleh Nabi Zakaria. Lalu oleh Nabi Zakaria wa ambataha nabatan hasana, dididik Siti Maryam dengan didikan yang bagus, dengan didikan akhlak yang mulia. Nah ini juga sama nih, bagian daripada kewajiban kita juga kan. Yang pertama, anak ketika lahir itu kan ayyuhasiyasmahu idza walada. Ketika anak lahir, maka yang pertama itu berikan dia nama yang bagus, sebagaimana yang tadi itu. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqla, didik dengan kitabnya. Perkenalkan dia dengan Qur'annya, perkenalkan dia dengan hadisnya, perkenalkan dia dengan tauhidnya, semua didik tuh. Sudah kemarin kita bahas ya sedikit ya. Ini juga sama, wa ambataha nabatan hasana, dididik tuh. Bahkan Siti Maryam ini ada yang aneh. Anaknya baru lahir, tapi karakteristiknya 1 hari kayak sudah 1 tahun. Maryam ini cepat gede. Jadi lucu Nabi Maryam nih. Belum waktunya bicara sudah bicara. Belum waktunya melangkah sudah melangkah. Pokoknya aturannya gitu, 1 hari kayak 1 tahun. Gede cepat gitu. Maryam datang ke situ, diterima oleh Nabi Zakaria, dibawa ke mihrab. Mihrab tempat imaman, seperti ini mihrab. Kenapa dibawa ke mihrab? Sebab di masjid itu tempat yang paling mulia itu ya ini, mihrab ini. Makanya mihrab ini sterilkan sebetulnya. Jangan banyak yang nginjek-nginjek ke sini.
Apalagi mihrab Nabi itu. Mihrab Nabi itu betul-betul dijaga. Karena tempat dari masjid ini yang paling mulia itu ya ini, tempat ini. Disterilkan. Apalagi tempat imam. Tempat imam itu jangan diinjak-injak tuh. Ini kadang-kadang sejadahnya diinjak-injak. Jangan. Itu mihrab. Dibawalah Siti Maryam ke situ, lalu disediakan tempat di atasnya itu untuk Siti Maryam berdiam di situ, berzikir di situ, bahkan disediain tempat make upnya gitu sih sama Nabi Zakaria tuh. Pokoknya di ini kan lah di situ, ditaruh di situ. Tiap hari Nabi Zakaria datang ke situ, mendidik, mengarahkan, memberikan keilmuan, terus dididik sama beliau. Kullama wa kaffalaha Zakaria, mengasuhnya itu Maryam. Siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengasuh, tiap hari diasuh, open betul nih. Nabi Zakaria tuh nggak pernah melepaskan Maryam nih. Kenapa Nabi Zakaria ini tidak pernah melepaskan Maryam? Karena Nabi Zakaria sendiri juga tidak punya anak. Nabi Zakaria nggak punya anak. Udah lama Nabi Zakaria tuh. Makanya begitu dikasihkan itu Maryam ke beliau, waduh senangnya tuh beliau. Dididik, diarahkan betul-betul. Di samping ini anaknya masih apa ya? Bahasanya kalau anak kakak itu ponaan betul kan? Di samping ini anak ponaan yang dekatnya betul-betul dekat kan ini. Ya tentu sekarang jadi anaknya, oh senang betul, jaga betul-betul. Nah suatu ketika, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Ini bukan sehari langsung ada peristiwa ini, enggak. Begitu perjalanan waktu. Nah suatu waktu Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, ternyata di dalam mihrab itu banyak makanan. Kullama dakhala, setelah masuk itu Nabi Zakaria alaiha ke Siti Maryam ke mihrab, lalu wajada indaha rizqa, ditemukan di sekitaran Siti Maryam ini banyak rizki, makanan maksudnya. Ada makanan yang ketika itu makanannya aneh, nggak ada musimnya, itu makanan sudah ada. Ibaratnya nggak musim anggur, tapi anggur di situ banyak. Nggak musim kurma, di situ banyak kurma. Waduh, kata Nabi Zakaria, ini dari mana ini? Akhirnya Nabi Zakaria berkata, qala ya Maryam, anna laki hadha? Ya Maryam, ini dari mana? Dari mana semua ini kok ada makanan ini? Saya kan nggak nganter ini. Lagian ini anggur nggak ada musim sekarang. Sekarang ini musim kering, nggak ada hujan. Ini kok banyak anggur di sini? Lalu kata Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ini semua dari Allah semuaan. Allah yang nganter, ya. Ini dari surga. Ajib kan ini? Ada makanan yang diberikan oleh Allah langsung. Ini bukan hanya istimewa ketika dimakannya, dan juga akan menjadikan tubuh menjadi luar biasa sehat ini. Makanan surga kok. Gak ada yang makanan surga itu yang disemprot pakai racun-racun. Gak ada yang pakai berak-berak. Sedangkan Siti Maryam ini dikasih oleh Allah langsung tuh, dikirim makanan. Makanya Siti Maryam itu adem, di dalam aja udah, gak pernah keluar Siti Maryam tuh, gak pernah keluar, berdiam aja, zikir aja lah, senangnya itu zikir aja. Luar biasa. Makanya kalau ada anak gak mau keluar-keluar, nah bisa jadi nih anak nih mau dapat apa nih nanti.
Cuman anak kita ini gak keluar-keluar, main HP ternyata. Gak mau keluar juga dia. Dikirain mau dapat wahyu kan. Mau dapat makanan dari surga. Ini enggak, ternyata main HP. Banyak anak yang gak keluar sekarang kan. Masuk ke salah satu toko, gak keluar-keluar tuh sampai subuh tuh. Pas begitu dilihatin, main PS. Oh Allah, anteng tuh anak-anak sekarang tuh. Kalau Siti Maryam itu anteng, zikir ke Allah sepanjang hari, sepanjang malam, gak mau keluar tuh lantaran asik dengan Allah. Lah anak-anak sekarang ini loh, gak keluar siang malam tuh anteng juga dia, antengnya hampir sama. Lama gak keluar dia siang malam tuh. Tapi yang dilakuinnya bukan zikir, dia malah lupa dengan Allah. Oh dibengkurin tuh, aduh. Tiap hari tuh suka lewat saya tuh. Itu enggak siang enggak malam tuh. Berjumber aja anak-anak muda tuh di situ, main PS. Main video game online. Rusak tuh. Usaha yang begitu memang menguntungkan, Bang, tapi merusak generasi itu. Usaha yang begitu tuh memang menguntungkan gitu, karena dia hanya beli alat aja kan, beli alat sewakan tiap hari tuh. Tapi merusak generasi tanpa disadari, kita ikut andil gitu untuk merusak itu ya. Kalau ada yang usaha yang lain aja dah, yang membuat manfaat bangsa ini gitu, jangan jadi bungul nih. Ini generasi kita nih kalau seandainya terus-terusan digituin, lambat laun nih bukan hanya tumpul dalam sejarah, bahkan bisa jadi tumpul nggak mau ada kemauan negara maju. Ini memang rusaknya mereka tuh seperti itu. Mereka ciptakan teknologi yang super canggih sekarang tuh, dikeluarinnya semua ada, tapi mereka sendiri nggak make sebetulnya. Mereka makainya hanya untuk menjajah negara lain gitu, supaya asik. Mereka asik menghancurkan negeri kita, meraup keuntungan dari aset-aset negara kita, sementara kita berdiam aja, asik main game aja, tanpa disadari kita nih. Jadi akhirnya gak ada semangatan untuk spirit jihad, karena sudah terkontaminasi dengan itu. Payah anak-anak kita nih sekarang nih. Kalau yang begituan lama dia berani, ajak belajar aja. Aduh, kalau diajak belajar itu jangankan satu malam itu, 1 jam 2 jam aja sudah keluh kesah minta ampun. Payah anak-anak kita nih. Makanya literasi bangsa Indonesia ini nurun. Kalau hobi baca banyak, tapi kalau daya baca susah. Daya bacanya lemah gitu nih. Kalau hobi baca ya setiap orang juga pegang HP baca-baca terus kan. Baca, kadang-kadang sudah pegang HP tuh 1 jam 2 jam terus saja update status orang. Dibacainnya satu-satu tuh, rajin bener biar nih. Status orang dibacain sampai tahu siapa-siapa yang mikirin status nih. Giliran status Allah aja nggak pernah dibaca. Status Allah tuh kan Quran tuh, nggak pernah dibuka tuh. Kalau status orang tahu betul, kejadian di mana tahu sudah. Kembali pada soalannya. Wah, Siti Maryam ini diberikan keistimewaan oleh Allah, sampai dikirim oleh Allah langsung tuh. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan merizkikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah bighairi hisab, tanpa hisab. Artinya rizqan wasi'an bila tabiatin, rizki yang luas tanpa ada lagi batasan-batasan gitu. Kalau Allah mau berkehendak dengan seseorang dikasih, udah nggak bisa ada lagi yang bisa mampu menahan-nahan. Kalau orang mau dipajuin usahanya, nggak usah lama-lama, sebentar lagi bangnya jreng langsung gitu, dan itu nggak bisa ditahan lagi. Sebaliknya kalau Allah menyusahkan kita, nggak bakalan bisa juga. Kalau 1.000 orang support kita misalkan, modal gede-gedean, tetap aja nggak bakal bisa. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Begitulah
cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ini sebetulnya kisah Siti Maryam itu sekaligus memberikan pengesanan kepada orang Arab dulu ya, yang memberikan bahwasanya mereka itu tidak percaya dengan rezeki-rezeki seperti itu tuh. Mereka itu hanya percaya dengan rezeki yang diberikan oleh Tuhan-Tuhan mereka. Seolah-olah apa yang mereka bawa sekarang ini, apa yang mereka rasakan pada waktu itu hasil dari berhalanya dia. Karena berhala yang diciptakan oleh dia itu berhalanya macam-macam. Ada berhala penurun hujan, ada berhala penurun rezeki, ada berhala penurun duit, ada berhala pelaris dagangan gitu. Itu masing-masing punya fungsi. Sementara Nabi Muhammad mendatangkan Tuhan itu cuma satu. Makanya mereka nggak percaya. Dan itu dibuktikan oleh Allah dengan kisahnya Siti Maryam. Makanya Maryam ini kan salah satu cerita yang kisahnya yang diabadikan di situ. Mereka juga tahu kisah ini sebetulnya. Makanya dikasih tahu oleh Allah lewat Nabi Quran itu. Lewat Qurannya, supaya apa yang diceritain ini benar dengan apa yang mereka pernah dengar gitu. Lalu kemudian setelah Nabi Zakaria ini menyaksikan dengan apa yang ada di Siti Maryam, rezeki yang begitu melimpah, datangnya bukan dari makhluk biasa, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Zakaria berpikir, kalaulah Maryam itu diberikan rezeki yang tanpa hisab, siapa yang dikehendakinya oleh Allah diberi rezeki, berarti aku pun juga bisa minta kepada Allah dzurriyyah. Akhirnya terinspirasilah Nabi Zakaria untuk minta seorang anak. Karena selama ini Nabi Zakaria pun juga sama. Lalu kata Nabi Zakaria, hunalika, di sanalah kata Allah, da'a Zakaria Rabbah, Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Apa yang doanya? Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doanya Nabi Zakaria. Di mana Nabi Zakaria itu? Di mihrabnya Siti Maryam. Di mihrabnya tempat berdiamnya Siti Maryam itulah Nabi Zakaria berdoa ke Allah. Kalaulah Siti Maryam itu berdoa di situ, diberi rezeki oleh Allah yang luar biasa, yang tanpa ada sepengetahuan makhluk, kenapa tidak aku pun berdoa ke Allah? Berdoalah Nabi Zakaria alaihissalam di situ. Berdoa Nabi Zakaria. Dalam doanya itu, di dalam mihrabnya tadi dengan Siti Maryam tuh, Rabbi ya Allah, habli, berilah aku ini min ladunka, dari sisi engkau, dzurriyyatan thayyibah, turunan yang baik. Innaka sami'un du'a, sesungguhnya engkau dat yang maha mendengar doa, yang maha memberikan sebuah pengharapan doa. Nabi Zakaria doa. Gak apa-apa kah doa ini kita pakai? Gak apa-apa tuh. Kalau memang kita berharap pengen punya dzurriyyah, gak apa-apa, silakan. Atau barangkali Pak Ustaz saya pengen tambah lagi, gak apa-apa, baca lagi. Ini sudah 5 anak nih, pengen lagi gitu. Gak masalah, doa lagi tuh. Kan sudah banyak Pak Ustaz minta doanya. Iya, maksudnya itu minta dzurriyyahnya thayyibah. Minta dzurriyyah kita yang ada ataupun yang mau datang lagi thayyibah, yang baik-baik dzurriyyahnya. Jangan dzurriyyah kita ini yang enggak bagus, yang satu kejar-kejar busur, yang satu kejar-kejar tetangga. Kan repot gitu kalau begitu. Tapi kalau yang baik-baik, Masya Allah, minta dzurriyyah ke Allah yang bagus. Ini Nabi Zakaria panjatkan doa nih. Nah, panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati.
Ketika Nabi Zakaria itu lagi qaimun yusolli, lagi sholat nih berdiri, karena Nabi Zakaria juga sholat, cuman sholatnya bukan kayak kita, berdiri aja dia, berdiri lagi sholat nih. Panadatul malaikatu, maka malaikat memanggil dia, Zakaria. Wah, kalau kita lagi sholat ada yang manggil gimana nih? Lagi asik sholat sendirian nih, nah, di mihrab sendiri, nah, di imaman di sini, nah, tengah malam nih. Ini ceritanya tengah malam nih. Nabi Zakaria itu tengah malam, lagi asik dia bermunajat ke Allah. Lalu dipanggil oleh malaikat, Zakaria. Kalau kita nih loncat sudah. Gak ada orang kan? Lagi sholat sendirian gak ada orang, tiba-tiba manggil, Udin, wah loncat langsung gak begini lagi, gak ada assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Ini Nabi Zakaria lagi sholat fil mihrab, di dalam masjidnya mihrab. Dalam panggilan itu disebutkan annallaha yubasyiruk, Allah beritahukan kabar gembira kepada engkau bi Yahya, dengan datang seorang anak namanya Yahya. Jadi disebutin tuh anaknya ini nggak dikasih nama, langsung dinamain Yahya namanya itu. Yang mana Nabi Yahya itu musaddiqam bi kalimatin minallah, yang akan membenarkan dengan kalimat minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Yang dibenarkan oleh Nabi Yahya itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi datangnya Nabi Yahya alaihissalam akan membenarkan yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan akan membenarkan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya nih. Makanya urutan sebutan kita kan Zakaria, Yahya, Isa, gitu kan? Zakaria dulu, Nabi Yahya, terus Nabi Isa alaihissalam. Karena turunan dari situ. Dibenarin dong. Nah ini Nabi Zakaria berdoa ke Allah, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya seorang anak. Yang mana pada waktu itu Nabi Zakaria juga berpikir, saya memang doa ke Allah pengen punya anak. Cuman kata Nabi Zakaria, aku ini kan sudah tua nih, sudah tua. Sementara sekarang diberitahukan oleh Allah ingin punya anak gitu. Bahkan disebutkan yang dibenarkan oleh Nabi Yahya itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa ini wasayyidan, akan jadi pemimpin, wahasuran, dan hasuran itu mampu menahan diri dari perempuan, itu hasur disebutnya. Makanya Nabi Isa kan nggak nikah kan, orangnya bisa mampu menahan diri dari perempuan. Wa nabiyyan minas solihin, dan juga nabi golongan daripada orang-orang yang soleh. Ini adalah Nabi Isa maksudnya. Nabi Isa nya belum lahir tapi sudah disebutin Nabi lewat Nabi Zakaria. Itu doa Nabi Zakaria. Dah ketika sudah doa macam begitu tuh, qala, kata Nabi Zakaria, Rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akhirun. Ini kata Nabi Zakaria nih. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhan, anna yakunu li gulamun, bagaimana bisa aku akan punya anak sementara wa qad balaghaniyal kibar, sungguh aku ini sudah tua. Pada waktu itu Nabi Zakaria umurnya sudah 120 tahun. Sementara wa imraati akhirun, istriku juga itu akhirun. Akhirun itu kalau bahasa kita tuh ya macam seperti itu, gak bisa punya anak. Pada masa itu istrinya Nabi Zakaria ini yang disebut dengan Isha tadi, Isha binti Fakud, itu sudah umur 98 tahun.
Berarti nikahnya dengan Zakaria beda berapa tahun tuh ya? 120 dikurangi 98. 22 ya? Ya kan? 22 tahun. Jauh benar ya? Tertaut jauh benar tuh. Mudanya Zakaria nih dengan istrinya. 22 tahun bedanya. Seratus 120 tahun Nabi Zakaria istrinya sudah 98 tahun, sudah tua. Makanya kata Allah, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kata Allah, kadzalika, demikian itulah kata Allah. Kalau Allah sudah mau berbuat dengan siapa yang dikehendaki, dengan apa yang dikehendaki, apa yang enggak bisa bagi Allah. Kalaupun sudah tua sekalipun, jadi kata Allah. Jadi aja. Kalau memang mau jadi, apa kiranya ciri-cirinya kata Nabi Zakaria? Ciri-cirinya nanti aja Sabtu depan ya. Sabtu depan. Doain, insyaallah sambung dulu nanti. Karena masih panjang ini ceritanya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sudah dulu, sampai situ dulu ya. Sampai Nabi Zakaria diberikan kabar oleh Allah akan punya anak. Cuman lama ini Nabi Zakaria itu tidak langsung ya. Begitu beliau doa, ada kabar begitu, langsung misalkan besoknya itu hamil istrinya. Enggak, lama. Ada yang menyebutkan 40 tahun. 40 tahun kemudian barulah terjadi. Makanya kalau misalkan kita sekarang ini belum juga ya, tunggulah. Gitu. Berapa lama kita nikah misalkan baru 15 tahun, belum 40. Belum 40. Nabi Zakaria itu 40 tahun itu. Dari mulai doanya dikabarkan mau itu sampai akhirnya terwujud itu 40 tahun. Baru tuh. Masya Allah. Ada kawan saya dulu, orang Karawang tuh. Ini kisah-kisah hampir mirip-mirip begini. Cuman kan beliau itu dikasih kabarnya sama guru dulu. Jadi beliau nyantri sama dengan pesantren dengan saya, cuman dia duluan. Habis itu ditikahkan sama guru nih, Kiai Haji Zain Abdul Somad. Nikahkan dia dengan santri yang ada di situ juga. Begitu selesai pernikahan, ditepuklah. Kamu sabar ya, 20 tahun nanti. Waktu itu nggak kepikir apa 20 tahun tuh, nggak kepikir. Begitu sudah selesai pernikahan, berjalan waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak punya anak. Sampai kemana-mana tuh, dokter ini, dokter itu, pokoknya nggak ada keluhan, normal aja semua. Tapi tetap nggak bisa anak, nggak ada tanda-tanda kehamilan. Sampai 15 tahun belum juga. Begitu 20 tahun barulah hamil tuh. Dan itu pun malamnya sempat dia bermimpi dulu tuh dengan guru tuh. Saya tahu tuh, senyum tuh. Begitu sudah besoknya ada cerita istrinya. Kenapa ya? Kok aku ini perasaan gak nyaman di perutnya. Periksa ke dokter. Kata dokter, selamat ya, ini sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan, 20 tahun. Ulama saja bisa beritahukan begitu. Masya Allah. Ajib, 20 tahun. Padahal guru sudah nggak ada lagi tuh waktu itu. Cuman waktu hidupnya dia bertepuk. Kamu sabar, 20 tahun ya. Kalau sekarang Masya Allah guru-guru macam begitu tuh susah bang. Susah kan. Karena sekarang ini apa ya disebutnya itu, saya di zamanun ala ummati kasirul khutbah qalilul fuqaha. Bakal datang di golongan umatku di akhir zaman itu banyak pendakwah tapi sedikit yang ngerti hukum agama. Kalau pendakwah banyak, tapi guru-guru macam begitu tuh susah. 1001 macam begitu. Ya, insyaallah.
Itu 20 tahun tuh. Itu kalau kebanyakan orang 20 tahun gak punya anak sudah berantakan itu. Ya. Iya kan? Tapi dia enggak, terus saja. Tapi nggak berpikir ke situ, dia tuh nggak berpikir dengan omongan itu. Baru setelah 20 tahun itu dikaruniai itu baru ingat. Oh mungkin ini katanya yang dikatakan mama dulu sabar 20 tahun tuh ini gitu. Sampai akhirnya namanya Langlang Buana tuh anaknya. Namanya Muhammad Langlang Buana. Langlang Buana dulu kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insyaallah pertanyaan nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب أنت إمام الحق